Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri hari yang baik ini. Tuhan sudah berikan kita cuaca baik, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah. Ini satu berkat yang luar biasa. Mari kita sungguh-sungguh ucap syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin masih ada masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup, kita percaya Tuhan selesaikan semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
ketaatan, kesetiaan, kesungguhan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, selamat sangat baik. Haleluya. Tiada maksud jahat dalam setiap masalah persoalan kehidupan kami. Haleluya. 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 Kami mau terus maju di dalam Engkau. Kami mau terus belajar taat akan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali kita merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dalam setiap persoalan masalah, Tuhan punya rencana. Haleluya. Mungkin sementara waktu kita tidak bisa mengerti, namun pada akhirnya kita akan mengerti bahwasanya Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya. Semua masalah persoalan pergumulan hidup ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya, haleluya, lebih berserah, dan semakin taat kepada firman Allah. Sampai mujizat itu nyata, sampai semuanya terbukti bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu biarlah kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini memuji menyembah Tuhan dengan penuh percaya. Tetap percaya apapun yang terjadi, tetap percaya semua akan indah pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya firman-Mu pertolongan penghiburan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menopang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap masalah persoalan pasti ada jalan keluarnya. Haleluya, supaya kita semua cakap menanggung masalah persoalan, sehingga tidak bersungut-sungut lagi, tapi terus penuh mengucap syukur. Haleluya, dan mengatakan Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Haleluya. Dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun
Haleluya, Engkau tidak ingin kami jadi orang-orang seperti biasa, seperti kebanyakan orang, tapi Engkau ingin kami dipermuliakan sehingga semua orang bisa melihat Kristus berkarya, bekerja dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, topang kami terus Tuhan, supaya kami terus boleh mengucap syukur kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau jamah kami semua, urapi kami semua, para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Kau sucikan, kuduskan, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, menyembah, menjamah kami Tuhan. Haleluya, sehingga kami dapat kekuatan baru, dapat penghiburan, dapat pertolongan dari firman-Mu, dari Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri semangat, supaya mereka boleh bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa permohonan kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa hadir pada saat hari ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, ini semua karena kemurahan-Nya, campur tangan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu baik. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya selama hari-hari ini kita sudah ditolong Tuhan. Kita banyak menerima pertolongan-Nya yang begitu luar biasa. Kalau saya bisa merasakan semua itu, kami yakin dan percaya saudara juga sudah ditolong Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita siap untuk memuji Tuhan, karena kita tahu Allah itu baik bagi kita. Haleluya.
kehidupan ini ya, saya itu banyak pergumulan, baik dalam kehidupan Ferry yang dimana membutuhkan pekerjaan, tapi seringkali saya itu menggerutu. Tapi pada saat firman-Nya disampaikan, saya berterima kasih, saya diingatkan oleh firman-Nya. Kenapa? Apapun yang Tuhan perbuat pasti yang terbaik. Saya itu merasa ya juga kecewa karena Ferry dikeluarkan dari perusahaan. Tapi saya setelah merenungkan firman-Nya, saya bilang pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Dari segi itu ternyata karena doa saya itu, saya tak ingat-ingat saya pernah berdoa, Tuhan, saya bergumul melalui pekerjaan Ferry. Karena apa? Saat bekerja di Pandaan itu seringkali dia itu tidak pernah dikasih kesempatan untuk di gereja. Setiap minggu disuruh lembur, Terus aku berpikir, Tuhan pasti Engkau memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu waktu kemarin ngelamar itu tak kasih tahu, kalau nanti di interview bilang langsung keputusan hari Minggu aku harus libur, saya harus ke gereja, bilang aja kayak gitu. Ambil, kalau kita mengutamakan Tuhan pasti semuanya Tuhan atur dengan sempurna, aku bilang gitu. Kau nggak usah takut, aku kalau enggak ya nggak apa-apa, wes nggak usah kerja, aku bilang gitu. Kemarin itu ini sudah 10 hari lebih ya masa training. Dia bilang, ya apa, Minggu boleh ke gereja? Aku bilang, iya Bu, aku tadi bilang, aku Minggu harus libur ya karena aku minta ke gereja. Kalau kita memberi kesempatan kepada Tuhan, saat-saat teduh kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan mengatur dengan sempurna. Saya juga, waktu itu juga dalam sekolahnya Vero juga gitu ya, waktu dikasih tahu gurunya ada edaran dari kepala sekolah bilang hasil dari ujian anak-anak itu kurang memuaskan. Pikiran saya itu pasti nilainya jatuh gitu loh. Veronya bingung, masa sih Bu, aku sudah belajar siang malam, aku kok nilaiku katanya kurang memuaskan gitu Bu, bilangnya. Masa aku tercakup semua itu. Ternyata kemarin sudah mendapat rapot dan nilainya saya juga tidak menyangka ya, ternyata itu lebih bagus dari semester yang kemarin, yang justru kemarin ya intinya tidak asli ya, karena masih buka Google, membuka ini buku. Tapi kemarin yang waktu ini kan PTM, saya itu ya agak debar-debar, kayak itu terima rapot jangan dibuka Bu, nanti aku dulu yang buka dari rumah, aku takut. Dibilang kayak gitu. Saya sering katakan dengan serahkan sama Tuhan, percaya kalau kamu itu nggak bisa nanti kalau kerjakan di sekolah, kamu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terus dia bilang, iya Bu, aku itu yang ragu itu bahasa Inggris. Dia bilang, memang dia kalau pelajaran bahasa Inggris katanya agak berat. Ternyata kemarin itu ya semua nilainya itu justru naik, biarpun 2 poin, 3 poin dari semester yang 1. Saya memuji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, semuanya Tuhan atur dengan sempurna. Ini bukan dengan kekuatan saya. Kalau saya jadi orang tua, ada keterbatasan kemampuan saya untuk mendidik anak-anak saya. Tapi ini semua karena Tuhan. Doa dan dukungan orang tua itu adalah yang terbaik. Doa itu kuasanya besar. Kalau kita tidak mampu, tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan atur sempurna. Demikian kesaksian saya. Kalau kita yang merasakan sungguh-sungguh Allah itu baik dalam kehidupan kita, kami undang untuk berdiri. Kita hidup, biarlah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, belajarlah kita berserah kepada Tuhan. Haleluya.
dapat dipelihara dengan sempurna. Haleluya. Karena Tuhan tahu apapun persoalan pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Apapun firman-Nya yang hari ini disampaikan, kami yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Akan
Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus menopang kami, firman-Mu menghibur, menolong, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami juga semakin menyenangkan hati Tuhan. Menaruh percaya sepenuhnya, seutuhnya hanya kepada janji kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin segala masalah, persoalan, kebutuhan Tuhan mengatur semuanya, Tuhan menyelesaikan semuanya, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu sebentar dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Dengan urapan di bawah kuasa Allah, sehingga firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa itu mengubah kehidupan kami semakin taat, semakin setia, semakin takut akan Tuhan, semakin berserah dan halus percaya akan setiap firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai mereka dengan urapan di bawah kuasa Allah, sehingga anak-anak ini semakin percaya kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kehidupannya boleh terpelihara. Juga Engkau tambah hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdikan, kecerdasan, sehingga sekolah mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkarya lewat hamba-Mu sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan belajar firman Allah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang mulia dan ajaib. Haleluya. MA. Mulia dan ajaib. Haleluya. Kita lihat ayatnya ada di mana, mulia dan ajaib. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, mendengar kesaksian, memuji Tuhan. Kalau kita mendahulukan Tuhan, semua akan diatur Tuhan dengan sempurna. Ya, haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Mulia dan ajaib. Haleluya. Ibadah ini ada kuasa ibadah ya, kuasa ibadah. Jadi kita bisa beribadah karena anugerah, dan saat kita beribadah kita juga menerima kuasa ibadah. 2 Petrus 1 ayat 3. Mulia dan ajaib karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saleh, setiap ketemu saleh itu bicara tentang takut akan Allah. Takut akan Allah itu berbicara tentang hikmat. Dan kalau sudah hikmat itu berbicara tentang Kristus, karunia. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Semakin hari kita harus semakin mengenal firman. Haleluya. Baca firman, baca firman, baca firman. Untuk kita semakin mengenal, kita semakin tahu karunia-Nya. Haleluya. Saya sering ingatkan, setan itu paling mencegah kita untuk baca firman. Karena di dalam firman ini lengkap, 773692 kata ini lengkap seluruhnya.
Rencana Allah tertuang seluruhnya dari awal sampai akhir, sampai dalam kekekalan. Dan segala tipu muslihat iblis itu dibongkar di sini. Jadi sebab itu iblis itu sangat mencegah kita itu untuk baca firman. Kalau misalnya hanya ke gereja aja, ya iblis tenang-tenang aja, berangkat aja, enggak apa-apa ya. Tapi yang dicegah itu baca firman, karena di sini lengkap. Sebab itu baca firman. Cuman 70 jam baca firman ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang, nah ini, mulia dan ajaib. MA, mulia dan ajaib. Haleluya. Kalau kita lihat selanjutnya, coba kita lihat ya, 2 Petrus. Ini lengkap ya, 2 Petrus 1 ini lengkap. Setiap firman ya, satu ayat saja itu berbicara sangat lengkap. Sebab itu baca firman supaya kita tidak jadi orang yang terus ditipu oleh tipu daya iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Sekarang yang ada ini tinggal tipu dayanya saja ya. Jadi jangan terus kena tipu daya iblis. Perhatikan ayat 4 di sini. Selanjutnya ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini firman. Firman ini janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Bukan janji biasa ya. Yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi dengan firman Allah ini kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Keselamatan itu anugerah, sudah dianugerahkan keselamatan. Tetapi bagaimana cara kita menjalani hidup dalam keselamatan? Banyak orang yang sudah menerima keselamatan tapi tidak tahu cara menjalani hidup dalam keselamatan. Masih terus hidup dalam kekalahan. Itu suatu kerugian yang sangat besar ya. Cara kita bisa menjalani hidup dalam keselamatan, kita terima janji-janji yang sangat berharga, yang sangat besar ini. Haleluya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Jadi yang membinasakan dunia yaitu tadi hawa nafsu duniawi. Manusia dari awal itu tidak pernah punya rasa cukup ya. Jadi kalau kita sudah menerima karunia, kita itu memiliki rasa cukup. Dan kita tahu betul bahwa pengaturan Tuhan itu meskipun kelihatannya tidak kerja mungkin ya, kelihatannya berhenti bekerja. Tapi kalau kita melihat dari cara pengaturan Tuhan, kita bisa berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu yang namanya dewasa ya. Contohnya meskipun sakit ya, mungkin belum sembuh dan mungkin masalah belum selesai, tapi kita bisa tahu. Seperti Yusuf waktu di dalam penjara, tidak sehari 2 hari dia di penjara ya. Tetapi kalau bisa tahu di sini soalnya sudah semua ada. Jadi kalau kita tahu nanti akhirnya, bahkan nanti ada perang besar, itu kita sudah tahu, happy endingnya itu sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, yang ada hanya rasa syukur ya. Kita berkeyakinan penuh. Coba kita lihat dulu supaya kita jadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu yakin penuh ya, berkeyakinan penuh, tenang terus ya. Tahu betul Tuhan itu merancang untuk kebaikan. Jadi tenang aja ya. Kolose 4 ayat 12. Coba kita lihat. Ini masih berhenti di sini ya, karena ada ayat-ayat yang kita terima pagi ini. Kolose 4 ayat 12.
ini ayo kita jadi orang yang dewasa. Barusan ini ada seorang ibu yang diajak oleh seorang ibu, jadi ada 2 orang ibu ke sini ya, ngomong panjang lebar. Saya bilang, boleh kalau mau nyoba ibadah di GPPS Tropodo boleh, tapi GPPS Tropodo lain loh ya, dengan yang lainnya ya. Firmannya itu keras banget ya. Firmannya bukan firman yang biasa-biasa, dan gereja kita bukan gereja yang seperti biasa ya. Kita tidak jalan persembahan dan lain sebagainya. Dan di sini dididik keras, tidak boleh harap manusia dan lain sebagainya. Istilahnya gereja pengutusan ya. Mungkin GPPS Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya itu sebagai nurut pemerintah harus ada namanya ya. Tapi bagi saya GPPS itu gereja pengutusan penduduk sorga ya. Haleluya. Diutus, siap diutus. Puji Tuhan, Bu Dewi yang biasanya di sini sekarang sudah di NTT ya. Putri sudah di Medan. Siap ya, siap diutus, seperti Deon sudah berangkat ke Sydney untuk pelayanan. Kita siapkan hidup kita. Selama kita masih di sini, kita saling menguatkan untuk suatu hari kita nggak tahu diutus di mana ya. Di sini gereja pengutusan, bukan gereja pengumpulan, hanya dikumpulkan aja. Pengutusan ya. Di mana-mana, dan kita mungkin beda dengan yang lain. Saya bilang sama ibu itu. Biasanya kalau di gereja lain kalau nggak datang bingung dicari ya. Kalau kita sudah nganggap kita sudah dewasa ya. Bagi saya kalau sudah enggak di sini, saya tahu bahwa dia punya tugas di tempat lain ya. Dan kita enggak beda, pokoknya caranya beda ya. Seperti dewasa. Kolose 4 ayat 12 ini jelas. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang ini dewasa. Selalu bergumul dalam doanya untuk kamu ya. Haleluya. Supaya kamu berdiri teguh. Ini yang penting ya. Sebagai orang-orang yang dewasa. Dan apa artinya dewasa? Ini artinya dewasa. Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yakin penuh ya. Haleluya. Haleluya. Berkeyakinan penuh. Contohnya mungkin ya, anak-anak saya sampai sering tanya, "Ma, enggak sungkan Tama sama jemaat, Mama ke Sydney kok enggak bawa oleh-oleh?" Ya. Saya bilang jemaat GPPS Tropodo beda ya. Tahu betul kalau Bu Henry ini lain dewek ya. Saya mungkin meskipun enggak oleh-oleh, saya yakin lebih baik berangkat sendiri daripada oleh-oleh ya. Saya tak tahu jemaat akan berangkat sendiri ya. Jadi mungkin banyak hal mah enggak diterangno Tama. Misalnya seperti hal-hal yang harus diterangkan. Saya bilang enggak, jemaat ngerti pasti apa yang dilakukan oleh gembalanya itu untuk kebaikan jemaat ya. Saya selalu memikirkan kebaikan. Saya selalu bilang sama Bapak Gembala, saya setiap ngomong itu sudah saya pikir, dan setiap saya berbuat itu sudah saya pikir ya. Jadi kalau kita sudah yakin, kita saja seperti ini, Tuhan itu punya rencana yang terbaik, kita harus yakin. Saya sama orang tua saya tuh enggak pernah tanya, karena saya yakin orang tua saya punya tujuan yang terbaik. Coba kita lihat di Ulangan 8 ayat 16, dihafalkan ya, supaya kita enggak punya keraguan. Jadi kita bisa yakin. Anak-anak sering saya terangkan, mungkin kamu enggak ngerti sekarang, tapi Mama punya rencana yang terbaik. Apalagi Tuhan ya. Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Ulangan 8:16 ini dihafalkan gampang ya. Kebetulan di sini BU 8 jadi gampang. 8 itu angka keselamatan didobel. 8 itu 16 ya. 8 ayat 16. Perhatikan Ulangan 8 ayat 16. Perhatikan cara-cara menghafal firman Allah, nanti bisa keluar sendiri ya. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Perhatikan lanjutnya apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita yakin nanti happy endingnya itu harus yakin. Jadi mungkin seperti geronjalan ndak karuan, tenang aja, yakin ya. Saya melihat bagaimana akhirnya mama waktu mengakhiri hidupnya, yang menutupkan sapu tangannya itu papa ya. Kita ndak tahu bagaimana caranya. Nanti Tuhan itu mengatur sempurna. Saya lihat ya, papa di Adiasa jaga terus ya. Dan terakhir sapu tangan wajah itu yang menutupkan juga apa? Tuhan itu punya rencana yang tidak kita mengerti. Bersyukur saja ya. Bersyukur. Kalau kita bisa yakin, kita bisa masuk di Yohanes 16:30. Ayo dihafal. Ayat-ayat ini dihafal supaya kita terus yakin. Kalau terus yakin itu kita punya hidup itu luar biasa ya. Terakhir mancing yang terakhir kemarin saya bertemu dengan suami istri ya, bapak ibu yang punya pengalaman. Seru pengalamannya ya. Sampai saya tuh bilang sama bapak gembala, "Papa, mungkin bapak ini sampai sekarang masih terus," istilahnya itu katanya istrinya, "nyowoy 10 ya. Mungkin masih terus diberi hidup itu untuk ketemu kita mungkin Pak ya." Dia menceritakan semuanya lengkap ya. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, hidup dengan berguna. Jangan hidup asal hidup ya. Dimanapun harus bawa efek, punya dampak ya. Terus mengimpartasikan iman. Menyampaikan firman itu yang betul adalah mengimpartasikan iman, itu firman. Jadi kita tidak boleh sembarangan ke gereja sakarpe dewe ya. Kalau bukan Tuhan yang menentukan. Soalnya kalau yang membawa firman itu imannya tidak benar, itu impartasi yang tidak benar ya. Sebab itu saya keras sekali sama suami, sama anak-anak saya cukup keras. Karena membawa firman itu mengimpartasikan iman. Itu penting sekali. Jadi di Ulangan 12 itu tentang satu tempat ibadah, itu harus Tuhan yang menentukan. Seperti saat ini kita sampai di sini dibawa oleh Tuhan, itu ayatnya di mana? Ibrani 9 ayat 14, karena korban Kristus. Jadi tidak main-main, ibadah itu bukan hal yang biasa. Yohanes 16 ayat 30, perhatikan. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Haleluya. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah, berkeyakinan penuh. Kalau masih sering saya dengar, kenapa kok aku harus ngalami ini? Itu sebetulnya saya itu sedih ya. Saya aja sedih, apalagi Tuhan ya. Sebetulnya kalau kita bisa mengerti setiap yang kita alami, tadi kita sudah nyanyi rambut aja loh. Tuhan itu jatuh itu aja diatur Tuhan semua ya. Jadi orang hidup itu penuh keyakinan, hidup tanpa kekhawatiran. 1 Korintus 7 ayat 31, gampang. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 31 hari, gampang kan? 1 Korintus 7 ayat 31. Hidup tanpa kekhawatiran, itu hidup dalam perhentian. Tidak terus mikir pakai rancangan sendiri. Haleluya. Emang ada ayatnya mintalah. Tetapi orang yang dewasa, dia akan meminta sesuatu yang benar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Haleluya. Jangan minta hal-hal yang membuat Tuhan sedih ya. Tuhan tuh sampai pengen ngomong, aku wes ngerti nak, sudah tahu ya. Kamu rugi minta itu, aku tuh sudah tahu, aku tuh sudah punya rancangan. Tuhan punya rancangan segini, kita minta dengan cara kita sendiri, rugi enggak? Rugi ya, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Waktu ngurus surat rumahnya Vindo juga ya,
saya ketemu dengan, pokok setiap saat saya pakai itu untuk ketemu jiwa-jiwa ya. Sampai harus ada kesaksian, sampai ibu itu bilang, Bu, kita mungkin ketemu cuma sebentar, tapi saya merasa berkat yang luar biasa. Berkat itu bukan uang ya. Harus bisa merasakan kasih Kristus, mengimpartasikan iman. Jadi ini kita harus terus, tidak usah tanya, yakin. Sampai kita pernah belajar dulu ayat 33 kan, waktu nomor 16, perhatikan ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi firman ini yang membuat kita dapat damai sejahtera. Tiap bangun pagi periksa damainya, kasih kita. Jangan bangun dengan bangun lagi, susah lagi. Kok masih hujan terus, kok masih banjir terus ya. Terus hanya keluhan-keluhan atau ucapan syukur. Tahu tiap detik itu Tuhan mengatur dengan sempurna. Haleluya. Damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang ya, di dunia itu memang seperti itu isinya. Penganiayaan tuh macam-macam. Mungkin kita ngadepi orang yang males, ngadepi orang yang suka bersungut-sungut, itu enggak enak loh ya. Ngadepi orang seperti itu enggak enak. Itu juga termasuk penganiayaan. Tapi bagaimana kita ngadepi semuanya itu ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Terus kita kuat ya. Haleluya. Itu ayat-ayat yang kita dapat. Sekarang kita masuk nomor 1. Yang dapat tadi perhatikan, karena itu tidak ada di sini ya. Tuhan pengen bicara sendiri sama kita. Tuhan kita itu luar biasa. Yakin saja. Yakin. Ya. Haleluya. Nomor 1, dikerjakan oleh Roh Allah. Ini. Ayat-ayat ini semua sering diulangi, kita terima bagaimana firman berbicara dalam hidup kita. Haleluya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan ya. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Itu buah dari keselamatan itu ya pasti jadi orang baik ya. Orang kalau sudah terima keselamatan dia pasti penuh kasih, ngomong segala enak ya. Misalnya naik mobil, ada orang keluar dari gang-gang kecil, kita tidak menyalahkan orang itu, ngawurai ya. Kita tahu, kita mesti hati-hati ya. Hati-hati ya. Mungkin dia lupa kalau itu jalan besar ya, keluar langsung. Jadi intinya orang yang sudah dewasa itu tidak pernah menyalahkan orang. Dia tidak akan menyalahkan orang. Dia tahu posisi hidupnya dan dia akan hidup penuh syukur, terus berdoa. Jadi kalau ada sepeda tahu-tahu keluar, Tuhan tolong lindungi ya. Kok untung kita pelan ya. Kalau ada mobil banter kan kena ya. Jadi isinya terus menaikkan doa. Mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Terus mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 31 itu terus kita melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Sampai 1 Korintus 9 ayat 22 pikiran kita hanya memenangkan, menyelamatkan. Terus pikirannya seperti itu. Jadi tidak isinya terus nyalahkan orang ya. Mungkin memang orang itu ngawur, tapi kita tidak keluar dari mulut ngawur aja, tidak keluar seperti itu ya. Kita terus punya kasih. Hidupnya itu penuh kasih. Kalau sudah sampai taraf seperti itu, hidup kita itu akan luar biasa ya. Di mana-mana itu luar biasa. Di tempat pemancingan yang terakhir ada bapaknya itu dandan-dandan gitu ya. Saya pulang, pun Pak kula mantuk nggih Pak atos-atos. Dia tuh terima perkataan itu bisa rasanya tuh adem. Nggih Bu, suwun Bu. Ibu nggih atos-atos nggih Bu. Antuk nggih. Mungkin hanya sampaikan iman kita, kasih kita, sampai mereka bisa merasakan kasihnya. Yang saya jelas waktu ibu itu di kantor pertanahan itu bilang, Bu, saya akan ingat ibu untuk selamanya. Setiap saya berdoa, saya pasti ingat ibu. Dia dari
agama lain ya, tapi kita bisa menghargai ya. Alkitab ini tidak bicara masalah agama. Alkitab ini bicara tentang keselamatan. Haleluya. Karunia, apa seluruh isi Alkitab? Dirangkum 7:7:36:92 itu dirangkum, itu isinya adalah karunia. Belas kasihan. Tuhan itu tidak menghendaki pengorbanan dan lain sebagainya. Belas kasihan. Haleluya. Bagaimana kita memiliki belas kasihan Kristus? Kemana-mana, jalan kemana-mana, kita itu bisa memiliki belas kasihan Kristus. Terus ingat tentang jeruk itu ya, cerita tentang jeruk ya. Sampai orang tanya, apakah kamu Yesus? Haleluya. Jadi orang itu jangan terus hidup itu tidak ada dampaknya ya. Haleluya, haleluya. Ini ya. Tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas ya, dikerjakan oleh Roh Allah. Semua itu tergantung hidup kita ini mau dikerjakan atau enggak ya. Kenapa kita bisa beda-beda ya? Ada orang yang bisa tumbuh berbuah lebat, itu tergantung mau dikerjakan enggak. Seperti pokok anggur, supaya lebat itu diguntingi ya, diguntingi supaya lebat. Sama sakitnya. Kita ngalami sama di dunia ini. Tetapi bagaimana reaksi kita? Haleluya. Haleluya. Mungkin kebanjiran, sama-sama kebanjiran dan lain sebagainya, tapi bagaimana reaksi kita? Apakah kita cuma ngomel sampai kapan ini terus ya? Wis bulan Juni kok hujan ya ndak mandek-mandek ya? Ataukah kita bisa merasakan pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan? Saya kemana-mana saya selalu cari Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Setiap orang yang kita jumpai, semua ya, kita harus tahu menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Haleluya. Dikerjakan oleh Roh Allah. Perhatikan, firman ini lengkap. Kita cuma mau atau tidak kita dikerjakan. Banyak anak Tuhan yang hidupnya biasa-biasa, tidak jadi apa-apa. Soalnya tidak mau dikerjakan, ngotot pakai caranya sendiri. Itu sudah ada di Yeremia 17:56 dan 17:78. Jangan di 17:56. Jangan pakai cara kita sendiri. Terus 2 ya, dikerjakan oleh firman Allah, Roh Allah, firman Allah, lengkap ya. Semua yang mengerjakan Roh Allah, firman Allah. Kita tinggal bersyukur. Kuncinya cuma satu kata, bersyukur. Bersyukur itu bisa mengerjakan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Kuncinya di bersyukur. Perhatikan manusia. Manusia paling sulit untuk bersyukur. Tapi saat mengerti rahasia bersyukur, dia akan hidup luar biasa. Haleluya. Pasti luar biasa. Dan Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Kita akan melihat satu langkah demi satu langkah bagaimana Tuhan bekerja, dan sangat indah. Kita akan mengeluarkan air mata ucapan syukur ya. Penuh dengan buah kebenaran, Filipi 1:11, terus diulangi kan? Hafal ya, 1:11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu firman Allah. Dikerjakan oleh firman Allah untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Terus ya, hidupnya itu terus memuliakan dan memuji Allah. Jadi tidak terus sambat ya. Mungkin kalau ngurus urusan sesuatu pegel karepe dhewe. Orang kok dipingpong ya. Punya rasa pegel karepe dhewe itu rugi ndak? Rugi ya.
Mungkin memang kita dipingpong, tapi kalau kita bisa mengerti, ya kita jalani dengan ucapan syukur dan kita berdoa. Dan saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita bisa diberi hikmat, kita bisa mengerti harus berbuat apa, tahu saat-saat yang baik, tek-teknya itu bisa ngerti, terus dengar. Perintah Tuhan itu terus dengar, harus apa. Nanti Tuhan ngatur waktunya itu dengan sangat sempurna. Ayo kita masuk sampai di klik, namanya itu hora, gampang ya, H-O-R-A, hora. Hora itu gabung, aion gabung kronos gabung kairos, itu hora. Aion itu dalam kekalan, kronos itu waktu sekarang ini. Kronos sekarang jam berapa? Jam 8 kurang 10 itu kronos ya. Kairos itu waktunya Allah. Allah punya waktu untuk kita saat ini. Kronos, kairos, aion gabung jadi satu, itu namanya hora. Kalau kita sudah bisa di situ, gampang ya hora ya. Kita akan bisa bilang hore ya. Bersyukur, tahu Tuhan baik ya. Haleluya. Sampai orang bisa menyaksikan ya. Terakhir ke Grand Heaven, sekarang ada Adiasa baru ya, Grand Heaven ya, hotelnya jenazah ya. Jenazah sekarang punya hotel ya, hotelnya bagus di Grand Heaven ya. Sampai di sana pun orang pun akan melihat bahwa uang itu bukan segalanya. Di situ waktu saya pergi ke situ, orangnya itu bilang, ya, melihat bahwa kita itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Orang harus bisa melihat bahwa kita itu bisa punya penuh ucapan syukur. Kalau sudah gitu, kalau lihat orang enggak lihat lainnya kok. Lihat bagaimana keselamatannya, pertumbuhannya, sampai di Kolose 1 ayat 28-29. Terus memikirkan sampai tumbuh sempurna. Ya, haleluya. Untuk terus sekarang 3 nak. 3, dikaruniakan oleh kasih Allah, dikerjakan oleh roh Allah, dikerjakan oleh firman Allah, dikaruniakan oleh kasih Allah. Roma 8:32 ini sering kita baca juga ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Mungkin sampai sini aja kita berhenti, kita mungkin sampai penuh syukur ya. Kita lihat bagaimana kasih Allah, tapi bagaimana tanggapan manusia. Manusia yang bersungut-sungut terus tuh jahat sekali loh. Kelihatannya mungkin hanya bersungut-sungut, dan itu sangat jahat, sangat menyakitkan hati Tuhan ya. Makanya saya tekankan, hargai kasih karunia. Semakin kita menghargai, semakin kita bersyukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera. Mungkin kelihatannya tidak enak, tapi itu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi semua dikaruniakan. Hidup ini yang paling penting itu waktu ya. Waktu. Sungguh, orang yang tidak menghargai waktu itu, saya itu sangat sedih kalau ada orang yang tidak menghargai waktu ya. Waktu itu 1 detik itu sangat berguna. Saya sering bilang, Bu, mungkin kita ketemu hanya di sini ya, belum tentu ketemu lagi kan. Saya ngurus ke pertanahan, nggak terus-terusan ke sana kan ngurus. Ke pemancingan juga tempatnya ganti-ganti, yang kita temui juga beda ya. Dan kita pakai untuk terus sampai mereka masuk dalam proyek ilahi, proyek keselamatan. Itu tugas kita yang terbesar, misi kita. Masih ada waktu sedikit, saya dengan ayat kita baca dulu ya. Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24, dihafal ya. Kisah 20
ayat 24. Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24. Nah ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, ya. Haleluya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hidup itu terus menyaksikan. Kita sudah terima pengampunan yang besar, anugerah kita terima. Haleluya. Kita bagikan. Kita itu terima sesuatu yang besar bukan untuk kita sendiri, untuk kita bagikan. Sampai seluruh orang yang kita jumpai, mereka harus masuk dalam program keselamatan ilahi. Kita terus berdoa, ya. 4. Nah ini tadi terpelihara sempurna, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kita imani. Jadi mungkin kelihatannya sakit dan lain sebagainya, tapi kita yakin bahwa roh, jiwa, tubuh kita itu terpelihara sempurna. Mari kita miliki keyakinan yang teguh. Kita pernah belajar, ya, keyakinan kokoh. 5. Terhias sempurna. Perhatikan gambar-gambarnya, ya. Ini sudah dipilihkan gambar-gambarnya tadi mulai awal. Terhias sempurna, 2 Timotius 3 ayat 17. Ayat 1-nya tentang hari-hari terakhir, keadaan manusia makin jahat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, itu terhias sempurna. Diperlengkapi itu terhias sempurna untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Haleluya. Terus, ya, 6. Terjaga sempurna. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi. Ini terjaga sempurna, ya. Engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Terus jalan, ya, COVID terus jalan. Ini juga sekarang ini kelihatannya rencana booster yang keempat sudah, ya. Dulu 1, 2, 3, ini sekarang sudah keempat ini sekarang. Gak tahu rencananya itu gimana, ya. Kita berdoa. Kita berdoa, kita masuk dalam rencana Allah. Nah ini kesimpulannya. Menikmati hari mulia, kita sudah sering baca Yesaya 58, 13, 14. Ini hanya ada 2 ayat. Ya. Perhatikan di sini. Saya lihatkan dari sini aja, ya. Yesaya 58, perhatikan. Di situ hanya ada 2 ayat. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ini kesimpulan dari semuanya. Nah ini, ya, 58 ayat 13 dan 14. Haleluya. Ini tentang menghormati hari Sabat, ya, di situ, ya. Judulnya perikopnya seperti itu, ya. Ini Alkitab baru, di sini tidak ada judulnya yang di perikopnya. Judulnya perikopnya itu, ya, menghormati, betul, ya, menghormati hari Sabat. 2 ayat, ya, nah, ya. 13 14, ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, perhatikan, hukum Sabat itu hukum perhentian, pakai kekuatan Allah. Apa artinya tidak menginjak-injak hukum Sabat? Itu artinya adalah menjalani hidup dalam anugerah. Terus, ya, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi kita menghormati, ya. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Berkata omong kosong ini juga termasuk perkataan persungutan, ya. Itu berkata omong kosong.
Jadi terus harus mengucapkan syukur, memperkatakan firman. Haleluya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini masuk sukacita abadi. Kita sedang belajar, cuman ada 3 ayat sukacita abadi. Yesaya 61:7, Yesaya 35:10 dan Yesaya 51:11 ya. Di Yesaya semua. Haleluya. Dan aku pasti membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Kita imani ya, kita seperti sudah terima dan kita punya rasa syukur. Aku pasti memberi makan engkau dengan milik pusaka Yakub Israel, perhentian tanah yang banyak susu dan madu. Haleluya. Bapa leluhurmu makan mana, firman ya. Hidup dari firman. Sebab ini Tuhan itu sampai ngomongnya seperti ini loh. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Seluruhnya ini 773692 ini firman Allah, bukan firmannya manusia. Sebab itu kita harus menghargai, kita masuk mulia dan ajaib, kuasanya yang mulia dan ajaib. Nanti diulangi kalau YouTube sudah masuk ya, akan saya bagikan catatan dan nanti kalau rekamannya sudah masuk. Mari kita terima dengan luar biasa, punya rasa syukur ya. Terus belajar terus, jangan asal ngomong, jangan bersungut-sungut, jangan suka menyalahkan orang. Terus kita hati-hati dari diri kita sendiri ya. Terus ngati-ngati memikirkan keselamatan orang lain. Sampai taraf hidup seperti itu ya, berkeyakinan penuh. Puji Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Seberapa banyak firman Allah yang bisa kita tangkap ya. Memang tidak cukup untuk didengar di sini ya. Pulang itu istilahnya mesti dipelajari lagi. Kalau saya tiap pagi sama Bu Endi mendengar mengikuti doa pagi Gideon ya. Jadi di sana jam 6 pagi, di sini jam 3 pagi ya. Ya, istri saya pasti itu nyetel YouTube ya. Cuma nyetelnya ya kita ini sama mendengar sama pikirannya masih yang kudu tidur seperti jam 3 ya. Itu kita ulangi sampai 3 kali ya. Di jam 3 selesai sama istri saya di setel lagi, nyambung lagi. Setelah saya keluar dari kamar mengerjakan sebagian apa yang kita kerjakan, saya setel lagi saudaraku. Saya dengarkan sungguh-sungguh sampai maksudnya ini tadi, ini firmannya ini sampai nyantol saudaraku. Nah kalau sekali itu apalagi sama plesetan saudaraku. Ya masuk keluar, masuk hilang, betul enggak? Ya, seperti firman Allah pada pagi hari ini mungkin saudara sulit untuk menangkap yang mana ini ya. Kalau udah diulangi lagi ya tidak bisa saudaraku. Ya. Jadi perlu belajar berulang-ulang ya. Memang firman Allah ini dipelajari sampai mati kita masih belum selesai. Ya. Satu hal lagi ya, kalau saya ini sama istri kadang-kadang mancing begitu ya. Melajari ikan itu enggak sekali bisa. Ikan itu modelnya macamnya banyak sekali. Trik-triknya banyak sekali ya. Ya kalau enggak belajar ya enggak bisa saudaraku. Ya, jadi semua itu perlu belajar ya. Biarlah kita pada pagi hari ini ya mendapat firman lewat kebenaran firman Allah ya, karena janji yang berharga ya, yang kuasanya yang mulia dan ajaib itu untuk menolong kita kalau sudah baca terus semua ya, supaya kita punya kodrat ilahi ya, sifatnya Kristus ya. Jadi sifatnya Kristus itu tadi Bu Endi sudah nyampaikan ya, tidak nyalakan orang, tidak menggerutu, tidak ngomel. Ya coba kalau kita koreksi semua ya, kita ini belum apa-apa, masih belum apa-apa.
ya. Terlalu masih banyak salah, ya, menyalahkan orang, menilai orang, menghakimi, menghukum, macam-macam Saudara ya. Nah, ini belum cocok dengan kodrat ilahi. Kita belajar, ya, karena kuasanya itu mulia, kuasanya itu ajaib, pasti bisa menolong kita, ya. Sehingga apa dikatakan kalau selanjutnya kita baca, kita luput, ya, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Hawa nafsu kita, hawa nafsu cari duit, ya, cinta uang, cinta dunia, keinginan-keinginan kita itu akan nanti bisa luput, ya. Kita tidak akan kena. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dan intinya kita perlu belajar firman, ya. Haleluya. Di mana saja, kapan saja, mungkin ada jam istirahat di kantor, ya, baca firman, ya. Itu orang yang sungguh-sungguh itu ada jam istirahat di kantor, cepat-cepat makan, ya. Sungkan ketemu orang, dia sampai kadang-kadang baca di kamar mandi apa di WC, ya. Baca firman di situ. Ya. Karena apa ya? Kepengen sungguh-sungguh belajar firman Allah. Ada yang duduk di bawahnya meja makan, ya. Saya pernah dengar kesaksian-kesaksian seperti itu, ya. Untuk apa? Baca firman, baca firman. Haleluya. Nah, kita sekarang punya HP semua, ya. Di mana-mana tinggal nyetel Alkitab apa, lanjutannya apa, ya. Mari kita dengarkan terus, ya. Haleluya. Kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, tolong kami semua Tuhan, sempurnakan pendengaran kami, sempurnakan Tuhan, haleluya, penangkapan firman-Mu atas dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Kami boleh, haleluya, satu saat nanti sama-sama dipermuliakan oleh Tuhan. Kami boleh menerima keajaiban Tuhan lewat kehidupan kami, jadi saksi, jadi berkat di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kami juga tetap bisa bersyukur, berterima kasih, sehingga semakin hari Tuhan tolong kami supaya kodrat ilahi, sifat ilahi ini semakin memenuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan limpah dengan ucapan syukur, haleluya, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala-nyala di sekitar kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, di mana kami bekerja dan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, beri kami kekuatan untuk mengingat kembali dan melakukannya. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Tambahi kami semua kekuatan kesehatan, iman yang teguh, iman yang mantap untuk menghadapi setiap masalah persoalan. Kami percaya Roh Kudus dan firman Allah akan memberikan solusi, jalan keluar bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Kami semua bisa bersyukur, berterima kasih, dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong anak Ferry yang membutuhkan pekerjaan, haleluya, juga anak Immanuel yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka jalan, haleluya, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terindah sesuai dengan rencana-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak yang mulai masuk liburan, juga Tuhan tolong Engkau jaga, Engkau lindungi, supaya mereka aman, selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari virus-virus dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban persembahan dikorbankan, yang dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.